Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Puji syukur kita haturkan, ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita pada sore hari ini dapat berkumpul di ruang online ya melalui podcast di Universitas Internasional Batam ini. Kemudian selawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat beliaulah kita bisa merasakan ilmu-ilmu yang kita dapat tempuh pada saat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Ade Jaya Saputra. Sore hari ini tepatnya kita akan membahas sebuah tema di dalam podcast kita pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, di mana tema kita yaitu pada hari ini, sanggupkah kita menahan godaan di kala Ramadan? Ya, jadi ini merupakan tema yang menarik ya. Bahkan ini temanya sering dibahas di podcast maupun di channel-channel sosial media yang lainnya. Podcast kita pada sore hari ini disiarkan langsung di live ya di Instagram kita di Universitas Internasional Batam. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton ya secara live silakan ya. Jadi bisa kasih tahu nih teman-temannya yang belum nonton, silakan join nih untuk nonton live ya, live podcast kita pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya. Jadi saya bacakan dulu nih nama beliau, nanti beliau akan memperkenalkan diri secara langsung ya. Nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Muhammad Zainuddin MSI ya. Beliau lahir di Pati ya. Kemudian saat ini beliau aktif menjadi dosen di Politeknik Negeri Batam. Jadi masih tetanggaan juga dengan Universitas Internasional Batam. Baik, kita langsung sapa saja beliau ya pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Pak Zainuddin atau Pak Zen aja biasanya. Pak Zen ya Pak ya. Masya Allah. Jadi sehari-hari memang beliau ini mengajar di dosen Politeknik Negeri Batam ya Pak ya. Betul. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Politeknik Negeri Batam. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ada di rumah ya, jadi kita pada sore hari ini membahas mengenai agama, tapi kalau kita lihat background dari narasumber kita ini berlatar belakang teknik, benar ya Pak ya. Jadi beliau ini menempuh pendidikan formal dan pendidikan informal ya. Betul ya Pak ya? Betul ya. Betul ya. Masya Allah. Jadi SD, kemudian SMP sampai SMA itu di Pati ya Pak? Di Pati, Jawa Tengah. Di Pati ya Pak ya? Ya. Kemudian untuk informalnya atau non formalnya ini berarti langsung bersamaan gitu Pak? Ya, dulu itu kan sampai sekarang juga kebetulan saya itu hidup dalam lingkungan masyarakat yang pesantren ya. Jadi sejak kecil memang di lingkungan keluarga masyarakat saya ya tidak terlepas dari kehidupan keagamaan. Maka juga berpengaruh terhadap pendidikan. Maka saya itu kalau pagi sekolah di SD, kalau sore sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah. Malamnya ngaji. Malam ngaji ya Pak ya? Ya di musola di masjid. Kemudian dilanjut di SMP, sorenya di Madrasah Sanawiyah. Sore di Madrasah Sanawiyah, malamnya juga ngaji di pesantren ya, pengasuh ada kiai lah, ada ustadz yang di sana, mondok di sana. Mulai mondok saya pesantren itu mulai SMP, MTS. SMP. Okay. Nah, kemudian saya SMA Negeri 1 Pati. Tapi saya sambil pesantren di Pondok Pesantren Darul Falah di Kudus. Okay. Jadi selama SMA itu saya bolak-balik. Bolak-balik dari kalau pagi sekolah di SMA, kalau malam balik ke pesantren. Balik pesantren ya. Jadi itulah yang melatar belakangi. Jadi kemudian setelah itu dari sisi formal saya melanjutkan
kuliah S1 di ITB, S2 saya S2 dan S3 di UGM. Tapi aktivitas saya sekarang juga banyak bersentuhan dengan keagamaan. Saya sekarang alhamdulillah dipercaya menjadi ketua PCNO Kota Batam, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Batam. Saya juga masuk jajaran MUI, Majelis Ulama Indonesia Kota Batam sebagai salah satu ketua di MUI. Saya juga di Majelis Zikir Al-Khidmah, saya juga ikut dalam kegiatan sebagai ketua untuk wilayah provinsi. Kemudian kegiatan MTQ saya juga ikut sebagai Dewan Hakim untuk karya tulis ilmiah Al-Quran. Jadi alhamdulillah, mungkin karena backgroundnya dari pesantren juga, betul. Akhirnya di sini dipercaya juga untuk kegiatan-kegiatan keormasan, termasuk saya di Politeknik juga kadang-kadang ngajar agama juga. Ngajar agama ya Pak ya. Iya, selain memang yang formal ya, saya ngajar di bidang saya matematik, statistik, ekonomi, tapi saya juga ngajar agama. Jadi karena memang ya semacam tanggung jawab moral ya. Karena memang kita pernah dapat ilmu dari ustadz, dari kiai, nah sekarang kita gantian. Nah kebetulan saya di Bengkong juga sedang merintis pondok pesantren. Jadi di Bengkong ada di pondok pesantren. Jadi karena ya paling tidak sebagai bentuk terima kasih kita kepada guru-guru kita. Nah sekarang kita, kalau dulu itu diajari, kita sekarang ya cobalah untuk mengajari juga kepada para santri. Masya Allah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Ya itu para penonton ya yang ada di Instagram. Jadi pendidikan itu bisa saja kita tergantung niat kita ya Pak ya. Kita seberapa kuat tekad kita mau belajar agama sebenarnya Pak ya. Betul. Jadi pendidikan formal jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya, tidak menghalangi kita untuk belajar agama gitu ya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik nih dari Pak Zain ini ya. Jadi sembari belajar formal pagi sampai siang ya Pak ya, pagi sampai siang, terus kemudian nanti siang sampai malam beliau ada di pesantren. Jadi Masya Allah full ya, jadwalnya tuh udah dari SD sampai SMA itu udah terbiasa dengan hal-hal yang sibuk ya. Jadi ketika beliau kuliah di ITB, maka tidak heran sibuknya itu tidak bukan sesuatu yang baru gitu rasanya. Karena saya tahu kuliah di teknik pasti malamnya harus ngerjain sesuatu lagi gitu. Terbiasa jadinya artinya gitu ya. Oke. Nah itu perkenalan kita dengan Pak Zain ya. Jadi Masya Allah background beliau sebenarnya dari teknik ya, dari matematika, sains gitu ya, dari ekonomi juga ya Pak ya. Tapi beliau saat ini menjabat di beberapa organisasi yang ada di Kota Batam. Bahkan alhamdulillah sampai hari ini beliau sedang merintis sebuah pondok pesantren yang ada di Bengkong ya, di Bengkong di Kota Batam. Semoga pesantrennya nanti melahirkan ya Pak generasi-generasi Islam yang rabbani gitu ya, insyaallah. Jadi baik, kita mungkin balik ke tema kita nih Pak. Tema kita adalah tahan godaan di kala Ramadan. Sanggup nah kita nih gitu ya. Jadi kadang yang mahasiswa gini Pak, panas gitu ya, atau siang hari, atau mungkin yang sedang bekerja, mungkin karena penonton kita nih mungkin tidak hanya di kalangan mahasiswa, mungkin ada yang dari yang bekerja gitu ya. Mungkin secara definisi untuk tahan godaan dalam konteks Ramadan nih, kalau menurut pandangan Bapak gimana Pak? Menahan godaan ini, kenapa harus di bulan Ramadan ini yang ada kata-kata menahan godaan ini gitu? Ya, alhamdulillah dalam setahun ini kita diberikan bulan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan yang memiliki banyak kemuliaan dan keberkahan. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ini juga bulan tarbiyah, bulan bagaimana untuk melakukan edukasi pendidikan terhadap diri kita. Karena sebenarnya kan kata Nabi, ya suatu saat ketika Rasulullah itu sudah dengan sahabat sedang selesai melaksanakan perang Badar, perang pertama yang fenomenal yang dimenangkan oleh umat Islam. Bergembiralah orang umat Islam ya, karena dianggap ya sudah menang melawan orang kafir Quraisy. Tapi kemudian Rasulullah mengumpulkan, jangan senang dulu, maksudnya gitu. Roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita akan memulai, sudah selesai kita kepada satu jihad kecil itu. Jihad kecil apa kita akan menuju ke jihad besar.
Para sahabat heran, ya Rasulullah, bukankah dalam perang Badar ini kita perang luar biasa? Iya, itu ya, sudah terus Badar dan lain banyak sebagainya, korban, Pak, ya. terus kemudian ini, tapi mengapa engkau mengatakan ini jihad kecil? Ada jihad yang lebih besar yang menunggu kita. Kata Nabi, jihad yang lebih besar dari itu jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi apa namanya, kita manusia ini diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nafsu sebagai atribut. Ya kan, kalau malaikat itu kan tanpa apa nafsu, ya, ya, Pak, ya? tidak diberikan nafsu. Ya, jadi ya dia lurus-lurus saja. Dia apa namanya, ya tidak ada godaan, tidak ada apa namanya tantangan gitu ya. Kalau kita kan diberikan nafsu. Ya, pokoknya dia sami'na wa ta'na. Ya. Apa yang kata Allah ya ikut gitu kan. Makanya ketika apa namanya, Allah itu mau apa namanya menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, kan sempat protes juga kan. Ya. Apa namanya, malaikat itu kan. Ya Allah, sudahlah, cukup kami inilah apa namanya, malaikat yang memuji engkau, bertasbih. Janganlah bikin manusia yang akan merusak itu kerusakan, ya, onaran, tumpah darah gitu kan. Kata Allah, ya ini alamu, saya lebih tahu daripada kalian gitu kan. Tetapi singkat cerita bahwa kemudian Allah memberikan apa namanya, ya kalau dengan singkat cerita kan ada ya, menguji malaikat itu dengan mengirimkan malaikat Harut dan Marut, karena dengar cerita ya. Kemudian dia diuji coba untuk diberikan hawa nafsu, ternyata juga merasa berat. Memang manusia ini makhluk yang hebat. Yeah. Artinya apa? Berani menerima tantangan dari Allah untuk menerima amanah di muka bumi ini. Nah, salah satunya diberikan hawa nafsu. Jadi manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat, tetapi bisa juga lebih rendah daripada binatang. Kuncinya apakah dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya bisa dikendalikan, dia menjadi manusia yang mulia. Tetapi kalau tidak bisa dikendalikan, dia lebih hina daripada binatang sekalipun. Binatang kan nggak punya norma, nggak punya batasan gitu ya, nggak punya apa namanya, ya norma-norma, batasan apalagi agama, sehingga apapun dilakukan. Nah, itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita di bulan suci Ramadan ini ya, sebagai sarana kita untuk sebagai bulan tarbiyah, bulan bagaimana untuk melatih diri untuk bagaimana melawan hawa nafsu melalui puasa. Puasa ini kan kata saum artinya kan menahan. Jadi bagaimana kita boleh makan tapi di malam hari. Kita boleh minum, tapi di malam hari. Boleh berhubungan suami istri di malam, tapi siang ditahan. Kita juga harus menahan dari omongan-omongan yang tidak baik. Kita harus menahan dari ngomong yang bergunjingan dan seterusnya, omongan-omongan yang tercela dan seterusnya. Jadi apa namanya, ya itulah. Berarti Allah memberikan suatu waktu yang istimewa buat kita. Tinggal kita memanfaatkan atau tidak. Mestinya namanya bulan tarbiyah. Kalau kita kan ini masa training ya, ibaratnya begitu ya. Kalau kita mungkin anak-anak mahasiswa atau masa training itu kan. Nah, mestinya setelah kita terbiasa dengan di masa training itu diberikan katakanlah mungkin suasana, diberikan pembekalan, diberikan materi, diberikan ujian, diberikan kita lulus, sudah mendapatkan sertifikat kompetensi karena selesai training misalkan. Habis itu ya kita harus bisa menjaga setelah training. Betul kan? Betul. Karena kalau tidak bisa dicabut nanti sertifikat kompetensi kita. Betul. Nah, mestinya begitu. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk melawan hawa nafsu, melawan godaan. Yang dimaksud tentu godaan-godaan yang tidak baik. Godaan-godaan yang yang tidak produktif. Itu ya, yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, yaitu dilawan. Nah, berarti harus ada kesadaran, yang penting itu kesadaran sendiri dari dalam bahwa ini adalah sebagai sebuah kebutuhan, bahwa kita melaksanakan puasa itu adalah kebutuhan. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas diri kita menjadi manusia yang baik, yang berkualitas, tentunya salah satunya adalah kita manfaatkan momen Ramadan ini. Dengan puasa itu kita mampu untuk menahan godaan. Ya, gitu kalau saya melihat begitu ya. Jadi ini tinggal kita memanfaatkan atau tidak momentum ini dengan baik gitu loh.
Nah, kalau kita bisa untuk dengan baik, maka kita akan keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang berkualitas. Dengan puasa itu kan banyak nilai-nilai ya. Betul. Betul ya, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai bagaimana kedisiplinan, nilai-nilai bagaimana kita empati terhadap sesama. Betul kan? Itu semua adalah ajaran-ajaran hikmah dalam berpuasa. Nah, mestinya ini kita bisa ambil hikmahnya. Nah, kira-kira mungkin begitu. Baik, kira-kira konsep tahan godaan ini ya selama bulan puasa ini adalah bulan tarbiyah gitu ya. Betul. Bulan dimana kita di training gitu ya, kalau dalam bahasa pendidikannya dapat sertifikat gitu ya, dapat sertifikat untuk kita jalankan 11 bulan kemudian kita nanti ada training lagi ya. Makanya yang di bulan ini benar-benar kita mempelajari apa yang bisa kita dapatkan gitu ya. Termasuk dalam sore hari ini ya, kita melaksanakan podcast ini termasuk juga salah satu tarbiyah gitu ya Pak. Betul. Dalam konteks podcast ya. Jadi podcast ini juga salah satu tarbiyah kita ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu ya. Mungkin merefresh kembali apa yang mungkin selama ini luput dari kita gitu ya. Jadi tidak terasa juga ini kita udah setengah lebih gitu ya Pak untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan gitu ya. Nah, mungkin kalau dari background Bapak kan ada formal sama non formal gitu Pak. Jadi Bapak bisa merasakan nuansa yang formal dan non formal itu secara bersamaan. Nah, kalau dari pengalaman Bapak ketika dulu formal dan non formal itu, ketika menahan godaan itu tipsnya gitu Pak, atau hal yang paling sering terjadi godaan ketika sekolah di formal sama yang non formal nih seberapa besarnya gitu Pak untuk menghadapinya? Misalnya apakah yang formal ini memang berat kayaknya kalau kita godaannya lebih banyak, kalau non formal ini lebih sedikit, tapi kan bukan berarti yang formal ini kita tidak bisa mengatasinya gitu Pak. Nah itu seperti apa itu Pak? Terasa capek ya kalau kemudian kita sendiri tidak memiliki motivasi yang kuat. Kalau saya dulu sih motivasinya sederhana, birrul walidain, artinya berbakti kepada orang tua, mengikuti apa yang menjadi orang tua. Karena saya berpikir bahwa apapun yang dilakukan orang tua untuk kita itu pasti terbaik untuk kita. Jadi termasuk dari kecil itu memang dari orang tua itu menanamkan bagaimana pentingnya agama. Kalau lihat ya sebenarnya kalau lihat teman-temannya enak kan, banyak main, banyak waktu luang. Saya itu dari dulu waktu mulai dari SD, SMP itu liburnya itu hanya di hari Ahad pagi karena sekolah SD libur, atau SMP libur, karena Ahad sore kan sekolah di madrasah. Sama Jumat sore karena Jumat sore itu libur di madrasah, tapi saya Jumat paginya kan sekolah. Berarti di madrasah itu Jumat itu tidak libur ya Pak ya? Madrasah itu liburnya Jumat. Oh, liburnya Jumat. Ya, Jumat. Tapi kalau sekolah formal Ahad SD ya, SMP itu Ahad gitu ya. Jadi yang paling memang namanya anak ya, ada perasaan kadang capek, kadang perasaan kawan-kawan saya ini kok lebih enak gitu, banyak waktu luangnya lebih banyak gitu ya Pak ya. Kadang ya waktu itu memang ada namanya anak ya, merasa kok seperti ini. Tapi yang balik lagi, karena kita ingat ini orang tua, ya kuncinya adalah apapun yang kita lakukan kita kan ingin membagian orang tua. Nah kemudian melihat kepentingan kita jangka panjang. Kadangkala itu ya mungkin bisa jadi ya membuat kedewasaan kita lebih cepat. Ya kadangkala ada orang yang kedewasaan itu bukan dilihat dari usianya ya, tapi kadangkala ada yang mohon maaf usianya mungkin lebih tua, tapi dari sisi kedewasaannya, kebijakannya, kearifannya itu tidak mencerminkan usia. Tapi kadangkala ada yang usianya itu masih muda tapi memiliki ya kearifan dewasa lebih ini, karena salah satunya ditempa dengan belajar, ditempa mungkin dengan pengalaman, mungkin ditempa dengan berbagai permasalahan, kadang mendewasakan. Nah saya alhamdulillah mungkin ditempa dengan pendidikan. Ya ditempa dengan pendidikan, itu yang saya terasa sekarang manfaatnya. Rasa manfaatnya bagaimana saya akhirnya ilmu saya bisa bermanfaat. Artinya di sekolah formal saya bisa mengajar di perguruan tinggi.
tapi dengan keilmu keagamaan saya bisa untuk berkiprah di masyarakat, di umat. Saya juga bisa untuk merintis pesantren dan seterusnya. Jadi memang akhirnya siapapun harus berpikir untuk jadi semakin, apalagi kalau sudah masa-masa mahasiswa ya, mestinya kita sudah agak lebih dewasa ketika dibandingkan masih usia-usia siswa. Nah di saat itu maka sering saya katakan juga ke mahasiswa-mahasiswa saya, harus memiliki perencanaan, harus memiliki bagaimana cita-cita dan bagaimana ke depan. Target ya Pak ya? Iya betul, waktu itu kan akan cepat berlalu begitu aja. Kata Imam Syafi'i kan al-waktu itu kas-saif, waktu seperti pedang. Jadi dia tajam dia. Artinya kalau sudah berlalu dia nggak akan berulang. Kalau yang ada penyesalan. Maka sebelum penyesalan itu ya kita harus punya bagaimana target. Waktu harus efektif. Ini ada juga kawan saya. Banyak ya yang apa namanya sambil kuliah, sambil sekolah. Tapi dia juga bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Artinya ya, ada planning tinggal gitu ya, Pak? Sama dengan yang lain. Dia ketika dia hafal Quran itu ketika dia mahasiswa. Dan dia ceritanya ketika dia apa namanya menghafalkan Al-Quran itu di mana? Ketika sambil menunggu angkut. Terus kemudian ketika dia diangkut. Nah, dia yang lainnya mungkin aktivitas yang lain dia menghafal Al-Quran. Mungkin ketika menunggu dosen ingin bimbingan itu bisa juga ya, Pak ya. Ya, akhirnya dia selesai kuliah formalnya, selesai juga untuk apa namanya hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Itu ada kawan-kawan saya yang banyak yang apa namanya kuliah di Jogja, dia sambil kuliah di UIN, YIN, terus kemudian dia sambil di pesantren menghafal Al-Qur'an. Kan tergantung kita ya. Yeah. Jadi waktu itu 24 jam itu tergantung kita. Manage, ada yang 24 jam itu terasa kurang, ada yang 24 jam itu berlalu begitu saja tanpa apa namanya ya tanpa ada manfaat. Jadi balik lagi kepada kita. Jadi itulah yang apa namanya akan membentuk karakter dari kepribadian kita, dari bagaimana kita harus punya perencanaan, kita harus konsisten, kita harus istiqomah, dan hidup itu harus berimbang. Itu harus disadari dari awal. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan apa namanya katakanlah dari sisi otak kanannya saja ya, tapi juga otak kirinya harus berimbang. Ya, kalau dalam pendidikan kan tidak hanya sekedar hard skill, tapi juga soft skill. Soft skill. Bagaimana kita itu berhasil tidak sekedar keterampilannya saja, tapi dia pinter, dia ahli, dia terampil, tapi ketika soft skillnya tidak bagus, kan juga tidak bisa diterima di masyarakat, di dunia kerja. Betul. Soft skill itu kan attitude, soft skill itu kan karakter, soft skill itu kan tentang kejujuran, soft skill itu kan tentang loyalitas, soft skill itu kan tentang bagaimana ketekunan, ketahanan. Nah itu semua dilatih, salah satunya ya melalui apa namanya nilai-nilai agama. Nah seharusnya itu harus ada di mahasiswa itu harus apa namanya berimbang keduanya. Jadi kalau bahasa kita ya apa namanya ya belajarnya ya, tapi ibadahnya juga iya. Ibadah itu bukan urusan orang tua saja, tapi ibadah itu adalah sebagai kewajiban dan sebagai kebutuhan siapapun, karena itu tadi membentuk karakter. Betul kan? Betul. Jadi dia rajin apa belajarnya, dia bagus IPK-nya, tapi juga keagamaannya, spiritualitasnya juga bagus. Kalau seperti itu maka dia akan berguna di masyarakat dimanapun, akan berguna. Karena apa, dari sisi keterampilannya dia baik, akademiknya baik, tapi soft skillnya juga bagus. Akhirnya dia bisa diterima di masyarakat, berkiprah di masyarakat. Nah, jadi banyak sebenarnya bisa kita lakukan, terutama di bulan Ramadan ini kan, kalau kita nggak manfaatkan ya kadang ya berlalu begitu aja, ya, betul kan? Betul. Berlalu begitu aja. Berlalu begitu saja satu bulan, apalagi betul. 15 hari terakhir itu betul. Berlalu begitu cepat gitu ya Pak ya. Betul. Ya itu mungkin bagi yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Itu bahkan termasuk menahan godaan. Ya, termasuk godaan dari sisi aktivitas kan. Betul. Artinya waktu yang nggak manfaat, terus kemudian aktivitas yang nggak manfaat itu kan godaan. Godaan kemalasan, godaan apa namanya ya yang palingan itu kan kemalasan. Betul. Jadi godaan salah satunya kemalasan gitu ya Pak ya. Betul. Bagaimana kita caranya melawan kemalasan sehingga tidak akan terjadi kata waktu luang gitu ya Pak ya. Betul. Waktunya jadi produktif. Betul. Waktunya jadi bermanfaat. Karena salah satu yang lupakan manusia gitu ya, mungkin yang sering dialami itu adalah waktu luang gitu ya, yang tidak disadari maksudnya. Jadi yang paling sering tidak disadari itu adalah nikmat
waktu luang itu ya digunakan secara baik gitu ya, gitu. Jadi teman-teman ya yang ada di Instagram maupun yang ada di YouTube ya Universitas Internasional Batam. Nah, bagaimana pendidikan kita gitu ya, kita itu belajar itu tadi kita dengar itu kita birrul walidain gitu ya Pak ya. Artinya kita tidak sekedar belajar nih, itu ada amanah dari orang tua. Ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan kuliah kita, sekolah kita, itu kita sudah termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena di situ ada amanah orang tua yang harus kita penuhi gitu ya, kita jalankan ya. Kalau kita mau menjadi orang amanah ya kita kuliahlah yang bagus-bagus gitu ya Pak ya. Kuliahnya tepat waktu, kalau ada tugas mungkin ya dikerjain. Ya, salah satunya melawan rasa malas gitu ya. Nah, bagi yang ini ya, bagi yang lagi punya hafalan ya mungkin bisa diteruskan nih, dan rasa malasnya bisa bisa dihilangkan gitu ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini pahalanya yang berlipat-lipat gitu ya. Bahkan alif lam mim itu bukan satu ayat gitu ya. Nah, satu hurufnya itu bahkan dihitung per satu-satu gitu ya Pak ya. Betul. Ya, jadi misalnya satu surat nih bukan satu itu dihitung satu, tapi satu hurufnya itu akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini gitu ya. Nah, ini ada juga nih trennya Pak, banyaknya godaan, hawa nafsu, rasa lapar gitu ya. Bahkan yang tidak kita sadari pergibahan gitu Pak ya. Pergibahan selama bulan suci Ramadan gitu ya. Nah, ini kan ada yang ungkapan setan itu dibelenggu selama bulan Ramadan. Tapi kenapa masih ada yang menggibah gitu Pak? Kenapa masih ada kejahatan gitu Pak di mana-mana? Ini setannya termasuk, ini manusianya termasuk setan atau setannya yang nggak jadi dibelenggu atau gimana gitu Pak? Setannya sakti. Ada gimana? Ya pada prinsipnya diri kita itu kan akan mencerminkan bagaimana kualitas diri kita. Jadi orang itu kalau sudah semakin mantap, sudah semakin matang apapun, orang kan gak gampang orang lain untuk menggoda, orang lain untuk mengganggu, betul ya? Betul. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa, dia itu pinter, hebat, kemudian baik hati, rajin gitu kan, berprestasi gitu kan, mesti dia akan dihormati lah sama kawannya. Nggak mungkin dia akan dicolek-colek, diganggu yang lain gitu, kan, gitu kan. Jadi sebenarnya masalah kita itu diganggu atau tidak itu kan tergantung kita. Sama saja logikanya begitu. Ya, bagaimana setan itu mengganggu itu kan tergantung kita. Pertahanan diri. Betul, pertahanan diri. Jadi semakin kita itu kuat dari sisi keimanannya, kuat bagaimana ibadahnya, kuat bagaimana ketahanan spiritual kita, ya semakin sedikitlah celah setan untuk mengganggu. Tapi kan berarti dengan kata lain kan terbelenggu setan itu kan. Iya kan, tidak bisa untuk mengganggu kita. Dia akan masuk ke kini, wah ini sedang sholat ini, ini dia sedang baca Al-Quran ini, ini dia sedang berbuat baik gitu kan. Akhirnya dia terbelenggu sendiri kan, begitu kan. Jadi masalah setan itu leluasa atau tidak mengganggu kita ya tergantung kita. Tergantung kita ya Pak ya. Nah, jadi kita bisa nggak untuk betul-betul meningkatkan kualitas diri kita. Nah, itu salah satu fungsi ibadah. Fungsi ibadah apapun, mau sholat, mau puasa di dalamnya ya termasuk itu. Berarti berbicara tentang kualitas. Kualitas tentang ibadah kita. Semakin baik kualitas ibadah kita, maka ya semakin kuat spiritualitas kita. Kalau sudah makin kuat spiritualitas kita, imun kita semakin kuat. Kuat juga ya Pak ya. Gitu. Jadi artinya godaan-godaan tidak akan mempan. Kan begitu ya. Nah, jadi di puasa ini banyak sekali kesempatan ibadah yang diberikan oleh Allah. Betul. Tinggal kita manfaatkan atau tidak. Bagi saya Ramadan ini memiliki kekuatan spiritual. Kalau kita bilang kalau kondisi normal capek, betul. Ya, orang yang tidak pernah melihat kita beribadah puasa mungkin juga bingung. Jam 3 kita bangun, betul ya. Kemudian kita mungkin ada sholat tahajud, kita kemudian sahur. Aneh sarapan bagi mereka itu di pagi-pagi, itu kan? Ya mungkin sebelum subuh sarapan itu kan di waktu yang nggak enak, ya kan? Masih ngantuk, masih ini, tapi kita lakukan. Terus kemudian kita bekerja. Terus kemudian malamnya kita sholat tarwih, ya, kemudian tadarus Al-Quran, ya bisa
tarawih itu kan bisa 1 jam. Saya kemarin mengikuti sholat tarawih di Surabaya, di salah satu masjid Surabaya itu 2 jam. 2 jam. Karena dia 20 rakaat itu 2 juz. Oh, berarti satu malam 2 juz ya Pak? Satu malam 2 juz. Berarti satu Ramadan dia bisa menambah dua khatam gitu ya, kan, Pak, ya? gitu. Insyaallah. Tapi ya biasa Biasa gitu aja kan. ya. Ya kalau bilang capek-capek kan sampai jam, kalau saya dulu di pesantren itu ada namanya pasanan ya, puasa kitab, ngaji kitab kuning. Ngaji kitab. Itu sampai jam 12 malam. Gitu ya. Kemudian nanti tidur sebentar, pagi itu duha itu ngaji kitab lagi, habis duhur ngaji kitab lagi. Tapi ada kekuatan di Ramadan ini, ya, kekuatan spiritual yang sebenarnya kalau dibilang secara rata-rata untuk aktivitas fisik capek ya Pak ya? Ya, tetapi ya itulah. Nah, ini sebenarnya kita tinggal memanfaatkan atau tidak kekuatan di bulan suci Ramadan ini, ya kan? Jadi kita manfaatkan betul. Nah, kalau seperti itu berarti ya efektif betul. Nah, kalau seperti itu ya betul, keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, berarti daya imun kita kuat, imun terhadap godaan, betul kan? Betul. Ya, godaan-godaan setan, godaan-godaan untuk mengajak yang tidak baik, karena kita memiliki kekuatan. Jadi kekuatan itu tergantung kepada diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Jadi untuk yang memagari terhadap godaan-godaan setan tergantung itu diri kita sendiri ya Pak ya. Betul. Jadi bukan berarti kalau misalnya wah ini bulan Ramadan berarti setan-setan lagi di penjara nih, lagi dibelenggu, berarti kita akan kuat nih gitu ya Pak ya. Artinya dari penjelasan Pak Zain ya tergantung diri kita sendiri. Tetapi di bulan yang mulia ini kita punya banyak kesempatan ya untuk setan itu terbelenggu gitu Pak, dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan. Iya, ya. Artinya punya banyak peluang gitu ya, punya banyak peluang untuk menahan godaan gitu ya dari setan. Karena di bulan suci Ramadan ini kita lagi puasa, kita mau marah aja, tahan dulu. Saya tahan dulu gitu. Mau ngomong yang anak soimun, saya lagi puasa gitu ya. Itu kan yang paling gampang ya Pak ya. Mau marah kan, aduh saya lagi puasa gitu kan. Mau berdebat nih, saya lagi puasa gitu kan. Artinya ketika di bulan Ramadan ini punya banyak peluang gitu ya untuk meningkatkan keimanan gitu Pak. Karena iman itu naik dengan ketaatan, betul ya Pak ya? Betul. Nanti kalau kita malas-malas ya imannya akan turun. Nah, jadi di bulan Ramadan inilah kita bisa men-charge gitu ya keimanan kita, karena punya banyak peluang. Salah satunya kita udah di lingkungan kita udah pada puasa semua, jadi kan kita terikut dengan ini lagi puasa, kita momennya itu lagi puasa gitu ya Pak ya. Jadi lagi-lagi setan terbelenggu itu bukan berarti dia di penjara nih terus kita bebas dari setan gitu ya Pak ya, bukan gitu jadinya. Artinya itu tergantung kita punya banyak peluang di bulan Ramadan ini untuk membelenggu setan ini gitu ya, baik itu di malam hari, kemudian di siang hari sedang puasa, di malam hari kita disibukkan dengan aktivitas untuk mencharge keimanan kita ya, dari mulai sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih, dilanjutkan sholat witir, nanti ada tadarusan lagi gitu ya, kemudian ada ngaji, ada yang baca kitab, ada yang tidur sebentar, nanti sholat tahajud lagi gitu ya, kemudian ada subuh, belum lagi ada yang kutum subuh gitu ya. Setelah kutum subuh nanti bisa berdiam diri dulu nih di masjid, nanti melakukan sholat syuruk duha gitu Pak ya, yang pahalanya luar biasa ya Pak ya, ketika kita menunggu sholat duha di masjid gitu ya, kemudian kita beraktivitas kembali. Nah, aktivitas kita juga kita bisa niatkan untuk ibadah juga ya. Nah, itu juga bisa bernilai pahala gitu ya buat teman-teman. Nah, apalagi nih ya yang bisa kita bahas gitu ya di bulan suci Ramadan gini. Kemudian kalau pengalaman Bapak untuk mengatasi godaan itu gimana Pak? Kalau pasti ada yang kita ketika rasa malas gitu Pak. Nah, itu cara buat membangkitkannya itu gimana itu Pak? Manusiawi ya, manusiawi. Kita sebagai manusia itu memiliki semangat yang naik turun. Ya, yang naik turun itu hal yang biasa ya. Iman aja bisa naik turun. Betul. Nah, tergantung bagaimana kita tadi. Yang paling penting itu kesadaran pribadi, kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri kita. Lah gampang aja lah. Masa kita kuliah pengen IPK-nya kita 4 2 semester.
Ya. Artinya per semester 2 kan enggak ya. Kita pengen juga naik lah ya kan. Betul. Jadi apa, kita tidak pengen dicemooh kawan kita tidak dianggap hanya sekedar apa di kampus hanya sekedar ini. Dari situ kan ada semangat kan, ada motivasi untuk kita bisa ini. Apalagi kalau tadi kita niatnya birrul walidain, kita belum bisa memberikan apa-apa ke orang tua, ya prestasi ya akademik kita. Betul kan? Dari situ akhirnya kan muncul motivasi. Kalau sudah muncul motivasi, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatur waktu? Bagaimana supaya kita menghindari kemalasan? Ya kita harus harus yang paling efektif itu pengaturan diri sendiri. Yang paling efektif itu pengawasan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kita diawasi CCTV ya nggak juga efektif kalau kita nggak ini kan. Ya, Kita diawasi gitu ya, Pak, ya? apa sama mungkin senior atau mungkin guru kita juga pengawasan yang efektif itu dari kita sendiri. Nah kalau sudah tumbuh kesadaran motivasi untuk ini diri sendiri, ya nanti akan bangkit motivasinya kembali. Jadi saat sedang itu ya carilah mungkin momen-momen kita bisa meningkatkan motivasi. Mungkin cari kawan yang baik, cari kawan yang mendukung. Jadi jangan cari kawan yang malah sudahlah ngapain, saya juga lagi males, sama saja kuliah males juga, saya sedang belajar, ya enggak produktif. Artinya kita harus mencari lingkungan, mencari kawan yang baik gitu kan. Mungkin bisa jadi belajar kita waktunya enggak pas kemarin, kita cari waktu yang pas. Kadang-kala kalau perlu mungkin kita perlu refresh gitu kan. Jadi harus balik lagi ke niat awal dan target awal. Nah kadang-kala ada ya, saya memiliki anak didik lah juga yang mengatakan begitu. Dia punya target itu, target harian, target mingguan, termasuk target ngaji. Jadi dia punya target, termasuk target kegiatan dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa untuk memenuhi target itu, apa yang dia lakukan? Dia menghukum dia sendiri. Ada punishment diri sendiri. Jadi itu dia lakukan. Jadi saya nggak sesuai dengan ini, maka saya harus memberikan hukuman terhadap diri sendiri. Jadi yang paling efektif memang diri sendiri. Meskipun kita dimarahi orang tua pun, disuruh orang tua, kalau tidak ada motivasi ini. Kadang-kadang lama titik-titik kita ada posisi kita lagi jenuh gitu ya, lagi pada titik yang kurang ininya, ya kita harus betul-betul refresh kembali, ditata niat kembali. Dan ya sekali lagi juga itu perlu dikuatkan dari sisi spiritualnya. Ya jangan lupa ya ke masjidnya, ngajinya. Itu sekali lagi urusan sholat ngaji itu bukan hanya urusan orang tua, tapi itu kebutuhan. Itu jadinya kita untuk meningkatkan lagi spiritualitas. Spiritualitas itu lagi akan kembali lagi untuk menguatkan motivasi. Betul. Karena kan itu penguatan diri sendiri kan gitu loh. Ya kalau sudah malas, kemudian juga ibadahnya nggak karuan, sholatnya juga bolong-bolong, ya sudahlah, selesailah sudah. Tapi kalau masih terjaga ibadahnya, sholatnya masih terjaga, ya berarti masih dia bisa betul ya. Betul, nah, kemudian ibadah yang dia lakukan makin meningkat, nanti ada efek itu. Jadi satu kebaikan itu akan berefek kepada yang lain, itu pasti. Nah, jadi karena kalau seperti itu ya harus ini ya, di kadangkala ya harus ini masalahnya ya biasa ya dalam hidup itu motivasi turun, iman naik turun. Kadang-kala kalau sudah di masjid imannya naik kalau sudah keluar dari masjid turun lagi ya itu ya manusiawi ya. Nah, tapi kembali lagi kita untuk mencas lagi untuk bagaimana kembali lagi gitu kan. Artinya kita harus punya motivasi, Pak ya? Motivasi itu sangat penting di awal. Misalnya kita mau belajar di kampus gitu ya. Nah ini berarti kita datangnya untuk apa gitu ya? Untuk birrul walidain, kemudian kita untuk menuntut ilmu yang jelasnya gitu ya, Pak. Untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Kemudian nanti setelah kita selesai, artinya kita menghilangkan kebodohan di tengah-tengah masyarakat gitu ya, di lingkungan kita. Kemudian juga kita butuh untuk menghidupi diri kita, artinya kita butuh bekerja dengan modal ilmu kita gitu ya Pak. Betul. Artinya kita harus punya motivasi, kemudian kita harus punya lingkungan yang baik. Nah termasuk ini ada pertanyaan Pak dari teman-teman di Instagram, kalau ada teman yang suka ngajakin buka siang-siang hari bolong gimana nih Pak gitu kan? Itu termasuk
apa namanya, menguji ketahanan diri. Iya. Itu menunjukkan kualitas kita. Itu yang menunjukkan kualitas kita, Pak. Mau atau enggak nih dia? Iya, itu kan menunjukkan kualitas kita, Iya. kan. Artinya kita ini kalau kualitas kita pengen baik, ya kita harus tunjukkan terhadap apa perilaku dan kata-kata kita. Kita harus tunjukkan. Nah, sama aja lah kita diajak, ayo kita minum. Ya, dikit-dikit aja nggak apa-apa. Iya, diam-diam aja. Ternyata kita yang nggak apa-apa lah. Ya, itu tunjukkan, Iya. itulah kualitas kita. Itu kualitas kita ya, Pak. Ya? Sama aja kalau adalah apa namanya, nggak ada yang lihat kok, udahlah kita makan aja lah di warung. Habis itu kan kita keluar lagi, kita kayak puasa kan nggak tahu. Lah itulah kualitas kita. Ya. Nah, kalau apa bangsa mendatang ini kualitas manusianya seperti ini, bagaimana nanti akan menjadi pemimpin? Kan gitu kan? Betul. Jadi sebenarnya kalau ingin komunitas masyarakat negara itu kuat, ya pribadi-pribadinya harus kuat, memiliki karakter. Kalau perlu ada yang melakukan kesalahan, ada yang nanti kita ingatkan. Itulah karakter kita. Bukan karena kita nanti nggak dikawanin atau tidak. Ya kamu ya jangan. Nanti kan takutnya gitu, Pak. itu. Nanti kalau nggak ikut bareng nanti nggak ditemenin lagi, dia itu hilang kawan nih, Pak. Ini kan nah, takut hilang, ini ya. kalau seperti ini nih bahaya nanti masyarakat negara kita kalau menjadi nanti pemuda ini jadi calon-calon pemimpin masa depan, ini bahaya nih kayak gini, nggak punya karakter, gampang terombang-ambing. Mau ke sana nganu ke sini, ini anu ke sana inu ke sini. Ini enggak maju-maju ya. Kalau kita pengen maju, jadi satu ungkapan itu kan, bangsa yang baik itu adalah ditujukan dari karakternya. Maka harus bangun karakter. Karakter itu salah satunya. Kita harus bisa menunjukkan siapa identitas kita. Betul. Kita orang beragama, disuruh kita untuk puasa, ya harus puasa. Betul. Kalau perlu kita ajak yang lain, kita ingatkan yang lain nggak puasa, itulah karakter. Ini perintah. Ya, kalau kawan yang baik itu adalah mengingatkan ketika kawan kita itu salah. Itu yang baik, bukan Pak. kemudian Bukan ikut, ya, Pak. kemudian teman salah, kita ikuti Ikut-ikutan, salah, ya, Pak. gara-gara kita nanti tidak dikawanin. Jadi tunjukkanlah kualitas kita, tunjukkanlah karakter kita. Itu akan mencerminkan diri kita dan akan mencerminkan bangsa ini ke depan. Ya itu ya. Jadi lagi-lagi itu mengenai karakter gitu ya, Pak ya. Ya. Mungkin ini juga ya, Pak ya. Ketika dia tadi menerima ajakan kawannya dan sama-sama berbuka diam-diam gitu ya. Mungkin mereka juga kurangnya motivasi dan ilmu mungkin, Pak. Ini mereka puasa ini untuk apa gitu. Betul. Artinya ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita harus juga diiringi dengan ilmu ya, Pak ya. Betul. Artinya ilmu agama ini bukan kita turunan dari orang tua, terus kita disuruh sholat ya kita sholat gitu ya. Kemudian kita disuruh puasa, mungkin kita puasa juga gitu ya. Tapi kita untuk meningkatkan motivasi kita itu ya perlu ilmu itu ya, Pak ya. Jadi kita harus menuntut ilmu ya, ngaji gitu ya. Mungkin dengan mencari kawan-kawan yang baru, boleh nggak, Pak? Yang tadi ditinggalkan terus kita cari kawan yang baru gitu, Pak. Betul. Itu kan fungsi dakwah. Fungsi mengajak ya, fungsi mengajak. Jadi memang beragama, betul, harus berilmu ya. Beragama, menjalankan ibadah itu harus berilmu. Maka kita harus banyak waktu kita, sharing waktu kita untuk belajar. Sekarang media belajar itu banyak, betul ya? Betul, Pak. Di Tinggal YouTube, akses di YouTube gitu ya, Pak. Di internet, di mana. Jadi tinggal kemauan aja sebenarnya. Kalau sudah ada teorinya ya praktekkan. Praktekkan ya, Pak. Nah, jadi ilmu sudah tersedia di mana-mana, platform ilmu ada di mana-mana. Tinggal kita atau tidak. Betul kan? Betul, Pak. Nah, setelah itu maka setelah kita berusaha menjadi baik, maka kita sebenarnya menjadi figur untuk contoh yang lain. Jadi sebenarnya fungsi dakwah itu tidak hanya sekedar omongan. Kita mengajak, tapi perilaku kita yang baik itu bisa menjadi dakwah di masyarakat. Ada mahasiswa yang dia aktivis, gitu ya, tapi nilai akademiknya bagus. Terus kemudian dia dapat prestasi, tapi kemudian dia ibadahnya juga bagus, betul kan? Betul, Pak. Nah akhirnya kan dia menjadi contoh. Kalau kita berbuat baik itu baliknya kepada kita juga. Dalam Al-Quran kan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau berbuat baik, baiknya kepada kita. Kalau kita itu menjadi orang yang baik, mahasiswa yang baik, apa kata yang lain? Oh, anak itu baik. Siapa orang tuanya ya, doakan ya, dia semoga lancar semua ini. Sebaliknya kalau balik kita itu lagi di jalan mengendarai motor dengan keras, dengan kencang, yang kadang itu dibuka itu
yang sepeda motornya itu wah, bikin orang kesel didoakan, oh cilaka dia. Jadi apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan baliknya kepada kita. Sebaiknya hal yang tidak baik yang kita lakukan baliknya juga sama kita. Ya kita tinggal pilihan aja. Kalau kita ingin baik, didoakan menjadi orang baik, ya kita harus berbuat baik. Dan ingat loh, investasi yang kita lakukan ini bisa jadi juga anak-anak kita mendatang. Kalau nanti lihat anak kita seusia kita kok susah diatur, ya cerminan diri kita. Artinya anak itu cerminan kita, cerminan orang tuanya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen anak kita seusia kita sekarang itu seperti kita minimal, ya kita harus berbuat baik. Kan katanya tidak jauh dari apa itu, buah tidak jauh dari jatuh dari pohonnya. Ya. Itu kan secara genetik secara itu ya. Jadi kalau semua itu didasari dengan pemahaman pendalaman seperti itu, orang akan melakukan hal yang aneh-aneh itu mikir. Betul ya? Betul Pak. Ini ada manfaatnya enggak ini nanti berdampak baik atau tidak, ini kira-kira berisiko atau tidak. Akhirnya orang mikir. Jadi melakukan sesuatu itu dipikirkan dulu, baru berpikir. Ngomong sesuatu dipikirkan dulu. Jangan ngomong dulu baru dipikirkan. Atau melakukan sesuatu baru dipikirkan nanti. Ya kebalik. Seharusnya ketika kita akan melakukan sesuatu itu dipikirkan dulu ya Pak ya. Ini akibatnya, manfaatnya ini, dampaknya ini enggak. Akhirnya kita hati-hati. Betul. Ngomong kita pun hati-hati. Apa yang kita lakukan pun hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan itu memiliki dampak positif semua. Enak jadinya hidup gitu. Betul kan? Kita pun enak, orang yang melihat pun enak, masyarakat pun berinteraksi dengan enak. Yang mendengar hidup pun jadi enak gitu ya Pak ya. Yang mendengar enak jadi nyaman. Lalu kemudian kalau sekarang tuh kan zamannya online Pak, zamannya medsos gitu. Terus kalau yang godaannya medsos nih gimana nih Pak? Kadang scroll itu nggak terasa 1 jam hilang gitu Pak. Main HP gitu. Mungkin kalau yang orang agak zaman dulu tuh Facebook gitu Pak. Itu scrollnya sebentar tapi udah 1 jam gitu, 2 jam. Nah itu gimana tuh Pak? Kalau nasihatnya gitu ya untuk yang kita yang pengguna sosmed dan medsos gitu ya untuk betul, termasuk itu tadi menahan godaan. Betul. Godaan diantaranya adalah godaan untuk bagaimana bisa untuk mengatur bagaimana penggunaan sosmed dan media. Jadi itu kan ya sama aja lah kita kayak nonton TV. Kadang kan sama aja kan nggak terasa. Apalagi kalau yang seneng debat-debat politik kayak gitu. Kan 1 jam itu 1 jam, 2 jam, 3 jam sama aja kan. Jadi media itu tergantung kita sebenarnya. Jangan sampai kita itu dikendalikan oleh media, tapi kita harus bisa mengendalikan media. Kan gitu ya? Betul. Kalau kita itu dikendalikan ya sudah sampai 24 jam waktu kita dikendalikan. Tapi kalau kita itu mengendalikan ya ada batas-batas. Ya namanya wajar lah ya. Kita kadang juga butuh hiburan. Kadang kita juga butuh untuk hal yang serius. Kan diatur itu kan. Betul, kadang kita baca YouTube itu untuk mendengarkan pengajian dan kajian, kadang mungkin juga hiburan, kadang juga mendengarkan mungkin musik atau apa, ya itu kan tinggal ngatur aja lah ya. Artinya tinggal bagaimana kita mengatur. Jadi artinya media itu yang kita yang mengatur, bukan kita yang diatur ya Pak. Medianya kita yang diatur. Kalau diatur kan ya kita bukan kayak manusia jadinya kan. Ya artinya balik lagi ke perencanaan kita ya Pak ya. Betul, pengaturan pengendalian kita, tadi itu. Pengendalian betul. Dan nilai manfaatnya untuk apa. Jadi apapun godaannya gitu ya, mau dia buka diam-diam gitu, mau bergosip, gibah gitu ya, ataupun sesuatu yang lain. Nah itu balik lagi ke perencanaan awal. Nah perencanaan awal ini juga kita rencanakan dengan dasarnya ilmu agama gitu ya Pak ya. Jadi ilmu agama inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya, menahan godaan gitu ya. Seperti yang ada kita tema hari ini ya, menahan godaan gitu. Bisa nggak kita nahan godaan ya? Kalau kita nggak bisa nahan godaan, nah itu karena apa gitu ya? Mungkin kita cari nih, ini kenapa ya? Berarti mungkin kurangnya ilmu gitu ya. Makanya kita harus menuntut ilmu agama gitu ya. Mungkin bagi kita sekarang kita udah S1 gitu ya Pak ya, mungkin ada yang S2 atau yang S3, tapi itu kira-kira balance nggak? Nanti yang Pak Ustadz tadi sampaikan kita harus seimbang ya Pak ya. Seimbang antara
ilmu agama dan ilmu dunia. Kita katakanlah ini ilmu dunia ya Pak ya, yang formal maupun non formal kalau di sekolah gitu. Nah itu juga harus kita harus kita manage juga nih. Kita misalnya satu hari ini jangan sampai nggak buka Quran nih untuk ngaji. Nah itu mungkin salah satu komitmen juga ya Pak ya untuk kita lakukan gitu ya. Mungkin ini yang sering luput itu yang jadi mahasiswanya saking sibuknya Pak, jadi lupa baca Quran. Mungkin wah ini terakhir 1 bulan yang lalu nih saya baca Quran. Nah ini mungkin harus dikasih motivasi nih Pak buat teman-teman kita nih. Kenapa nih, apalagi di bulan yang mulia ini, bulan tarbiyah, bulan turunnya Al-Quran gitu ya Pak, untuk membaca Al-Quran gitu. Bahkan para sahabat juga ada yang menamatkan mengkhatamkan Quran satu hari misalnya 1 kali, ada yang 2 kali gitu ya Pak ya. Mungkin gimana Pak buat tipsnya ya di bulan suci Ramadan ini yang masih bersisa di belasan hari ini, yang nggak sampai setengah Ramadan lagi ini, untuk melakukan ketaatan-ketaatan misalnya mengaji gitu ya, atau mungkin yang kemarin yang di awal-awal itu penuh masjidnya ya, sholat tarawih isya berjamaah, tapi sekarang udah mulai mundur ke belakang gitu ya Pak, pelan-pelan mundur ke belakang. Nah itu apa Pak nasihatnya untuk kita semua, untuk mahasiswa dan para pendengar yang ada di Instagram Pak? Kalau bagi saya menghadapi kehidupan ini kayak kita mengendalikan mobil. Ada gas, ada rem. Maka harus berimbang antara gas dan rem itu. Gas itu kan aktivitas, gas itu kan keinginan, gas itu kan kebutuhan. Betul ya? Betul Pak. Tapi itu harus ada rem. Remnya tadi betul, remnya ilmu dan agama. Jadi yang bisa untuk mengerem gas itu adalah ilmu. Ilmu itulah yang membuat rasionalitas kita berfungsi. Ilmu itu bukan sekedar ijazah. Ilmu itu bukan sekedar gelar. Tapi ilmu itu mengasah logika dan argumentasi dan bagaimana daya logis, daya nalar. Mestinya seorang yang sudah mahasiswa itu ketika melakukan aktivitas apapun selalu berpikir logis. Ini benar atau tidak? Ini ada manfaatnya atau tidak? Ini kira-kira sisi aturan betul atau tidak? Seharusnya logika dan nalarnya itu berfungsi. Jadi akhirnya dia betul-betul ilmunya betul-betul digunakan. Yang rem berikutnya adalah iman dan agama. Jadi agama itu digunakan sebagai rem. Apa? Kita sholat itu rem. Sholat yang baik itu tidak hanya ketika di masjid, tidak hanya ketika di musola. Ya ini dia di masjid musola rajin, habis itu pulang dari masjid sandalnya orang diambil. Sholatnya di masjid, tapi pulang bawa sandal. Bawa sandal orang. Kalau sandalnya dikembalikan nggak apa-apa, ya, tapi ini diambil dibawa pulang. Jadi kan nggak ada ngefek itu sholatnya kan. Seharusnya apa? Jadi rem. Oh, sholat ini berarti apa yang saya lakukan ini baik, omongan saya baik. Kemudian kalimat-kalimat yang saya sampaikan dalam sholat itu kalimat thayyibah, kalimat baik. Mestinya habis sholat juga diimplementasikan. Kalau ada ngomongnya jelek, oh ya nggak boleh ya. Wong saya sholat juga kalimat-kalimat yang baik. Saya mau menyinggung orang lain juga nggak boleh. Jadi ada remnya kan. Jadi begitu juga puasa. Ya itu adalah untuk rem. Oh ya saya lagi puasa ya. Saya harus menahan godaan. Saya tidak boleh untuk ngomong kotor. Saya tidak boleh untuk mengikuti ajakan kawan-kawannya, saya tidak baik. Diajak ke kafe, diajak untuk sekedar siang hari, betul. Diam gitu Pak. Betul kan? Artinya kita punya rem. Jadi remnya adalah agama. Jadi sebenarnya penguatan terkait dengan ilmu itu bisa menguatkan dari sisi logika dan akalnya, untuk bisa membedakan baik atau tidak, manfaatnya baik. Begitu juga kalau seseorang itu memiliki agama yang kuat, dia punya rem yang kuat. Melakukan apapun, oh ini nggak boleh ya dalam agama ya. Oh ini nggak pantas ya. Oh ini berarti tidak boleh dia punya rem. Bayangkan kalau orang itu tidak punya rem terhadap agama, apapun bisa dilakukan. Betul ya? Betul. Karena dia tidak mengerti batas mana yang boleh dengan tidak, batas yang pantas atau tidak. Jadi orang yang intelektual, mahasiswa siapapun, orang yang orang yang akademiknya bagus ke depan, ya artinya tidak hanya sekedar pinter, tidak hanya sekedar mungkin
nilainya bagus, tetapi dia juga harus tunjukkan tadi. Nah, nalarnya jalan enggak, logikanya jalan enggak, betul ya. Tetapi kemudian agamanya bisa enggak itu bermanfaat untuk sebagai filter, sebagai pengerem. Nah, kalau dengan demikian maka dia akan menjadi manusia yang betul-betul betul-betul dia tertata, betul ya, proporsional dalam hidup, betul-betul dia efisien dan efektif ya untuk penggunaan waktunya, ilmunya, dan semuanya berbasis manfaat. Nah, kita kan yang kita inginkan kan begitu ya. Iya, jadi pas kita jalan itu pas tikungan ngerem dulu gitu ya Pak ya. Kalau kita nggak ngerem nanti bablas. Bisa masuk jurang, bisa ya. Betul. Nanti bisa kecelakaan gitu ya. Artinya Ustaz Zain nanti tadi ibaratnya kita berkendara gitu ya. Perlu adanya gas dan juga rem. Nah, rem itu adalah ilmu, kemudian agama, iman gitu ya, untuk sebagai rem kita ya. Ketika kita sedang beraktivitas nih, oh ini udah waktunya sholat nih, berarti kita sholat gitu ya, sholat ke masjid. Kemudian ketika kita pulang, nah kita langsung mengimplementasikan, kita aplikasikan. Karena ketika kita di dalam masjid, kita itu kan berzikir gitu ya Pak, penuh dengan kebaikan. Artinya ketika kita keluar, nah itu sudah langsung kita aplikasikan gitu ya, bukan malah mengambil sendal gitu ya Pak, mengambil sendal artinya tidak mengimplementasikan dari apa yang sudah kita dapatkan di dalam masjid. Nah, ini ada pertanyaan Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Ada yang nanya, Pak, mendengar lagu di bulan puasa ini hukumnya gimana ya Pak? Karena dia pernah dengar kalau tidak boleh mendengar lagu, apakah itu termasuk nafsu gitu? Nah, itu gimana nih Pak? Ya, kalau menurut pendapat saya ya, artinya kan juga banyak pendapat terkait mungkin dengan lagu, terkait dengan musik, itu kan ya banyak pendapat-pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ya. Kalau saya secara pribadi, selama memang lagu musik atau apapun itu tidak melalaikan ya terkait kita dengan kewajiban kita, tidak membuat kita kemudian ya berbuat maksiat dan yang lain, ya itu kan ya kayak itu kan ibaratnya kayak TV kayak gitu kan. TV itu bisa membawa juga tayangan-tayangan yang baik dan tayangan-tayangan yang tidak. Sama aja kayak medsos itu juga bisa menganu yang baik tidak. Sama sajalah lagu atau musik. Ya itu kan tergantung ya nganu kita ya. Jangan sampai melalaikan kita gitu ya. Ya selama itu memang baik, positif. Karena kadang kala orang itu kan preferensinya masing-masing ya. Artinya orang itu bagaimana untuk hiburan, untuk refresh itu kan masing-masing. Ada yang suka olahraga gitu Pak ya. Ada yang suka berkuda, ada yang suka nembak, yang suka memanah, ada yang suka gitu memanah gitu kan. Itu kan sebagai bentuk ini kan. Ada yang suka renang, ada juga yang mungkin suka sepak bola gitu kan. Ada yang mungkin bisa mainkan musik gitu. Kalau zaman di saya ketika di pesantren pun ada juga beberapa kiai ustadz saya memang nggak membolehkan, tapi ada juga yang ya silahkan untuk ini, misalkan kayak untuk hadroh, kemudian mungkin sholawat dan seterusnya gitu kan. Ya itu monggo masing-masing manfaatnya seperti apa. Yang penting tadi menurut saya tidak melalaikan waktu, tidak melalaikan kewajiban kita ya sekedar untuk hiburan, untuk refreshing ya. Okay. Monggo saja. Baik. Itu jawaban terakhir untuk pertanyaan yang terakhir ya di podcast kita kali ini. Tidak terasa 1 jam sudah berlalu Pak. Ini kita insya Allah ilmu yang sudah kita peroleh dari Ustadz Zain mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, kemudian para pendengar yang ada di rumah, rekan-rekan mahasiswa. Semoga di bulan yang mulia ini ya, yang ada di bulan suci Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah kita ya, untuk menempa diri kita ya selama 11 bulan ke depan gitu ya, untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita amalkan di bulan ini gitu ya. Jadi bulan ini tuh Masya Allah sekali ya, kalaupun kita tidak puasa di bulan selain bulan Ramadan, mungkin kita begitu capek gitu ya Pak ya untuk seharian aktivitas.
Tetapi di bulan ini kita puasa, kemudian malamnya kita aktivitas lagi, beribadah. Nah itu tidak terasa capek. Itu merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri yang ada di bulan suci Ramadan ini. Nah terkait dengan godaan-godaan itu tergantung dari diri kita pribadi ya Ustadz ya. Jadi bagaimana kita memanage diri kita ya untuk menahan godaan gitu ya, kemudian bisa memilih teman-teman yang baik, ataupun kita bisa mengingatkan teman kita ya yang ingin melakukan sebuah kemaksiatan atau mau buka diam-diam gitu ya. Nah itu kita bisa juga ingatkan kalau ini sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah jangan lupa juga kita terus menambah ilmu agama kita gitu ya, untuk memperkuat motivasi kita, karena motivasi itu bisa dibangun salah satunya dengan mengetahui apa sih ini akibatnya kalau kita dampaknya kalau kita melakukan kebaikan ini gitu ya. Nah itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan menuntut ilmu, dengan belajar ke ustadz atau mendengar ceramah. Banyak platform-platform di YouTube gitu ya, kita bisa mendengarkan ilmu agama, atau dengan cara membeli buku gitu ya, boleh juga ya Pak Ustadz ya. Kita beli buku, kemudian kita baca, kemudian kita tanyakan ke ustadz juga. Jangan lupa kita ada gurunya buat bagaimana nih kita yang kita kurang paham yang ada di dalam buku. Nah itu kira-kira apapun godaannya ya, tergantung dari dalam diri kita pribadi gitu ya. Mungkin terakhir Ustadz, apa yang bisa Ustadz sampaikan nih untuk closing kita pada sore hari ini terkait tema kita menahan godaan gitu ya. Bisa nggak kita nahan godaan baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan berikutnya nih, karena kita kan ini bulan tarbiyah untuk melatih kita di bulan-bulan berikutnya. Monggo Pak Ustadz. Jadi saya menggarisbawahi apa yang kita diskusikan ya, mungkin hampir 1 jam ini, bahwa ya bulan Ramadan ini kan bulan tarbiyah, bulan training. Jadi masa yang efektif bagaimana mencas spiritual kita, bagaimana menguatkan spiritual kita dengan berbagai amalan-amalan ibadah yang dilakukan. Ya dengan demikian maka kita akan memiliki modal yang kuat, akan memiliki bekal yang kuat untuk 11 bulan setelah itu. Ya tentu harus kita jaga momentum bulan Ramadan ini, kita manfaatkan secara betul, kita manfaatkan secara betul bagaimana kita kuatkan spiritualitas kita, karena penguatan spiritualitas kita itu ya tadi akan akan berdampak kepada penguatan dari sisi kualitas diri kita. Ya kualitas diri kita akan terlihat. Nah oleh karena itu bagaimana meningkatkan kualitas diri ya tadi, bagaimana kita kuatkan tadi ilmu, kita kuatkan untuk bagaimana terkait keagamaan kita, spiritualitas kita. Nah kalau seperti itu maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Kalau sudah seperti itu insya Allah kita akan memiliki modal besar untuk bagaimana menahan godaan-godaan. Godaan-godaan itu banyak, ada yang secara internal, ada yang dari luar. Internal tadi masalah kemalasan, bagaimana kita motivasi kita rendah. Yang dari luar, ajakan-ajakan orang lain, kawan-kawan kita yang tidak baik, suasana yang tidak baik. Nah, kalau kita sudah memiliki modal, ya modal spiritual itu kuat, maka insya Allah kita akan tahan terhadap godaan. Dan itu akan semakin kuat motivasi kita. Jadi harus betul istiqomah. Setelah itu berarti setelah Ramadan harus istiqomah. Apa yang kita lakukan dilanjutkan. Kalau sebulan Ramadan ini kita full puasa, nanti lanjutkanlah puasa sunnah. Betul lah, ada puasa Senin Kamis, atau mungkin puasa Daud dan yang lain, betul ya. Kemudian sholat, kita rajin sholat qiyamul lail, sholat tarawih, ya nanti dilanjutkan sholat sunnahnya di 11 bulan berikutnya. Amalan-amalan yang lainnya juga begitu. Nah dengan demikian terjaga. Tidak hanya baik di bulan Ramadan karena memang kondisi sosial dan ininya baik, tapi setelah itu 11 bulan nggak terdampak baiknya. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di tahun ini kita bisa menguatkan spiritualitas kita, ya dengan bahasa lain ketakwaan kita, keimanan kita. Kalau seperti itu berarti kuatlah kita daya tahan imun kita untuk menghadapi godaan-godaan. Setidaknya kita memiliki modal besar untuk bagaimana kita menghadapi yang berikutnya, untuk bulan-bulan berikutnya. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan keberkahan. Ya, keberkahan itu tambahnya kebaikan kepada kita. Betul. Dan semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Ya, mudah-mudahan
diskusi kita bermanfaat. Amin, Ya. insyaallah. Baik, itulah closing dari Ustadz Zain ya. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini ya. Jadi untuk lebih lanjut ya, teman-teman bisa belajar lagi gitu ya mengenai topik apa nih yang paling kita butuhkan. Misalnya kita mau sholat, berarti ilmu sholat yang harus kita pelajari. Jadi tidak hanya sampai di sini saja ya untuk pembelajaran kita ya, untuk tausiah kita. Jadi kita bisa lanjutkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang paling penting dan paling kita butuhkan seperti itu. Jadi demikian untuk podcast kita pada sore hari ini. Saya ucapkan syukron, jazakallahu khairan Ustadz Zain yang sudah bersedia hadir. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali, baik itu di Universitas Internasional Batam dalam acara podcast ataupun di acara-acara yang lainnya insyaallah. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.